kembali lagi dengan channel A6 Vlog. Jadi hari ini sih rencana mau main gitu ke tempat adalah wisata daerah Semarang, wisata yang lumayan sejarah juga daerah situ, yang ya masih ada beberapa hal-hal yang menurut warga setempat tuh masih banyak mitos mistis dah daerah situ. Ikutin perjalanannya dan jangan lupa untuk subscribe channel A6. Bantu untuk like, share, dan komen video ini, bagiin ke sosial media kalian. Mungkin gak usah lama-lama lagi, yuk ikutin perjalanannya aja sampai ke tempat tujuan kita. Go! Jadi hari ini aku akan membawa kalian ke tempat wisata daerah Semarang. Itu namanya Bandungan, daerah sana. Kalau di sini Bandungan itu dia terkenal dengan pesona alamnya. Jadi dengan view-nya di sana tuh bagus, sejuk itulah. Udaranya juga dingin, kayak khas pegunungan gitu. Terus banyak wisata-wisata alam di sana. Salah satunya yang akan kita kunjungi itu namanya Candi Gedung Songo. Nah, itu juga salah satu wisata di daerah situ yang sampai saat ini masih lumayan ramai. Banyak wisatawan juga dari luar kota yang pengen lihat Candi Gedung Songo ini. Dan kalau kalian lihat video ini dari awal, kalian disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang sawah-sawah gitu, pegunungan. Bahkan untuk warga-warga lokal situ, Bandungan tuh sudah terkenal dengan objek wisata pegunungan terbaik sejak zaman Belanda katanya. Kalian bisa lihat sendiri aja sepanjang rute, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan yang membuat kalian tuh akan lebih fresh gitu nantinya, karena memang udaranya juga enak, dingin. Jadi memang pas untuk kalian yang mau wisata atau mau pergi atau mau healing ke tempat-tempat alam. Saya bisa rekomendasikan ke Bandungan ini bagus. Tapi tetap ya, yang namanya sebagus apapun jalan, kalau wisatanya aja daerah pegunungan tuh pasti jalannya ada naik turun gitu. Dan ini daerah Bandungan ini juga lumayan, jalannya itu lumayan naik turunnya lumayan banyak. Gak lama lagi kita akan memasuki, ini kayaknya gapura masuknya ke Candi Gedung Songo gitu. Kalau daerahnya sih udah Bandungan, cuman ini kayak gerbang masuknya gitu. Jadi ini sepanjang ini tanjakan semua,
tanjakan, benar-benar full tanjakan. Kalau kalian yang sudah pernah ke daerah sini pasti sudah tahu kalau jalanannya tuh dia benar-benar tanjakan banget. Ini aja kayaknya kalau dilihat tuh tanjakan semua ini, aduh. Doain aja semoga masa ini gak ngadat ya. kas di bawah Temanggung nanti bola selesai apa enggak? Ayo Temanggung enggak Jogja. Pak, untuk 2 orang Pak. Orang. Ya. Coba. Angkat KPR. Sama aja. Kita kayak kembali. Oke, lihat. Kau lah. Foto lah saya.
Akhirnya sampai juga di Candi Gedong Songo tujuan kita ya. Tadi udah beli tiket dan tiketnya juga murah kok, cuma 10.000 satu orangnya gitu. Murah kan, dengan tiket segitu udah kita bisa explore Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo sendiri dia berasal dari bahasa Jawa, kata gedung yang berarti bangunan dan songo yang berarti 9. Jadi maksudnya gedung ini atau candi ini memang baru ada 9 candi yang ditemukan gitu. Dan konon katanya memang ada satu candi yang masih misterius, yaitu candi ke-10, dan menurut warga lokal hanya orang-orang dengan kemampuan tertentu yang dia bisa melihat candi ke-10 ini. Dan katanya candi ke-10 ini dia terletak di atas puncak lereng goa air hangat belerang gitu. Nah, nanti kita juga akan explore ke sana. Candi ini pertama kali ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1804, yang mulanya hanya ditemukan 7 candi, sehingga namanya waktu itu namanya itu bukan Candi Songo kayak sekarang, masih Candi Gedong Pitu dulu. Barulah pada tahun 1908 sampai 1911 arkeolog asal Belanda bernama Van Steen Clonsfield menemukan 2 bangunan candi. Dari situ namanya berubah jadi Candi Gedong Songo, bukan Candi Gedong itu lagi kan. Candi Gedong Songo itu sebenarnya adalah candi peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno dari abad ke-8 yang dibangun oleh Rakai Mataram I Sanjaya Raja. Candi Gedong Songo sendiri dulunya dia itu berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap para dewa gitu, karena emang candi ini kan candi Hindu ya gitu. Jadi dengan adanya arca Siwa Mahakala, Siwa Mahaguru dan Ganesha yang terpahat di candi-candinya itu. Dan menurut cerita orang-orang dari sekitar Gedong Songo, dahulu umat Hindu percaya bahwa gunung merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Jadi gunung sebagai tempat yang tinggi juga dipercaya akan memaksimalkan saat beribadah. Maka dari itu candi-candi di sini memang dia terletak pasti di puncak gunung gitu ya. Dari candi 1 sampai candi 9 semuanya di puncak-puncak gitu, karena orang Hindu percaya dengan melakukan ibadah di tempat yang tinggi seperti gunung itu menurut mereka akan lebih dekat dengan Sang Pencipta atau dengan Kahyangan gitu. Karena aku masih berada di candi yang ketiga, candinya masih utuh sih dua-duanya, dan candi pertama sama candi kedua juga masih utuh semua gitu. Dan candi ketiga ini menjadi satu-satunya candi yang menggunakan makara atau arca yang berbentuk kepala gajah. Seperti apa yang aku bilang di awal tadi, bahwa di area gedung Candi Songo ini dia memiliki pemandian air panas belerang yang katanya sih baik untuk kesehatan gitu. Nah, hal ini juga sesuai dengan kepercayaan masyarakat sekitar bahwa sumber air panas ini menyimpan berkah yang mampu menyembuhkan segala penyakit katanya, sehingga tidak sedikit orang yang datang mandi untuk pengobatan gitu. Di area pemandian terdapat gua belerang yang mengeluarkan asap pekat. Nah, karena katanya gua dan pemandian itu dia saling terkait satu sama lain gitu. Dua-duanya mengeluarkan bau belerang yang sangat kuat. Emang bener sih.
Tapi anehnya bau belerang tersebut akan terasa sangat tercium ketika jaraknya tuh malah jauh gitu. Semakin kamu deket, baunya tuh malah semakin hilang gitu, bukan semakin kuat. Dan aku sih rasanya di sini emang areanya rada sedikit mistis ya. Memang dari suasananya aja udah mistis aja gitu. Dan di pemandian air hangat Belerang tadi sih katanya ada yang pernah dinampakin sesuatu di situ, katanya sih penunggunya situ atau orang-orang berbaju adat dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dari aku mah kalau orangnya ya itu kan balik lagi ke diri kita gitu. Kalau kita mah nggak ada niat jahat mah nggak bakal diganggu gitu. Tapi kalau kita mungkin ke situnya niat buruk gitu ya, mungkin mau cari apa mungkin bisa aja emang ya dinampakin hal yang nggak diinginkan kayak gitu. Jadi asalkan tidak ada niat jahat dan menjaga tiap kata-kata mah kamu nggak akan pernah diganggu. Tapi kalau kamu punya niat buruk dari awal aja ya mungkin bisa jadi kamu bakal dinampakin hal yang kamu nggak inginkan gitu. Nah akhirnya kita sampai juga di candi kelima. Di candi kelima ini cuma ada satu candi yang masih utuh dan 4 lainnya cuman runtuh-runtuhannya doang. Di area candi kelima ini nggak terlalu lama karena ya cuma satu candi aja dan lainnya cuma runtuhannya doang, jadi aku langsung turun aja. Jadi kita langsung turun aja karena tadi di atas cuma ada satu candi yang masih utuh. Dan Candi Gunung Songo ini sebenarnya hanya memiliki 5 candi yang masih utuh dan 4 yang sudah tinggal puing-puingnya doang. Dan ada satu tambahan candi yang masih misterius, masih belum diketahui benar atau enggaknya ada atau enggaknya. Jadi itu candi yang ke-10 katanya. Ada katanya sih saksi yang pernah lihat candi ke-10 ini memang benar ada gitu. Katanya sih tempatnya di bukit Belerang paling atas, di puncak bukit Belerang paling atas. Dan hanya orang-orang yang punya kemampuan khusus yang bisa ke sana gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa melihat candi itu. Cerita orang juga sih kalau orang-orang biasa yang melihat jalan dekat Belerang itu yang pegunungan itu, dia akan taunya itu nggak bisa dilewatin karena banyak yang meyakini bahwa candi ke-10 tersebut merupakan candi jadi kayak sebuah kerajaan jin gitu yang sangat besar. Di sana ada berbagai aktivitas mistis gitu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa gitu, seperti mungkin adanya prajurit kerajaan, adanya orang-orang yang berpakaian adat tradisional dan sebagainya, kayak ada pasar gitulah katanya seperti itu menurut cerita yang pernah melihatnya kayak gitu. Dan menurut saksi yang pernah melihat candi 10 itu juga katanya candi 10 ini bentuknya kayak candi yang satu gitu. Bagian depannya tuh ada kayak semacam gapura gitu yang digunakan untuk akses masuk. Dan katanya saksi juga bilang bahwa candi 10 ini dijaga sama Buto Cakil gitu. Dan Buto Cakil ini kalau kalian nggak tahu, dia adalah salah satu tokoh wayang dengan perwujudan yang kulitnya yang hitam lekat dan matanya tuh dia kayak merah menyala gitu.
Sebenarnya area Gedung Songo sendiri emang udah punya aura mistis ya, jadi mungkin ada beberapa pengunjung yang mungkin juga merasakan atau mungkin dinamakan sama hal-hal yang di luar nalar manusia biasa. Jadi selesai juga untuk explore Gedung Songo hari ini. Banyak kita yang sudah kita bagi, dan ya terlepas dari mistisnya Gedung Songo sendiri, tempat ini tetap menjadi rekomendasi buat kalian yang mau wisata alam di daerah Pegunungan. Dan kalau main ke Pegunungan jangan lupa main ke Gedung Songo. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya, dan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung vlog ini. Buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa untuk subscribe dan like, comment, share video ini, dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya di channel A6 Vlog. Thank you. Apa sih ini? Ini satu bah, ada mangsa satu, bingko satu, telur kacang ya? Berapa itu ya? Banyak lama, senang ngomong aku cuma ya yang kono, yang magian. Nah, wah, bisa curi. Masa bayar tekan atau pelawo? Oh, itu ya.